Oke, selamat pagi semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Sedikit masih mengantuk. Oke ya. Full ada info yang membahagiakan hari ini untuk PP. Saya akan khusus membahas fundament PP untuk kalian semangat. Untuk kalian semangat semua. Dan mohon maaf, saya baru nyadar video kalau saya lihat kok ada suara ngik gitu kecil ya. Nanti saya akan cari posisi, saya akan pakai HP ini, HP-nya nanti saya akan pindah yang agak jauh. Saya cari posisi dulu karena ini yang bunyi itu itu kipas, jadi kipas laptop, di bawah laptop, di atasnya HP, jadi bunyi ya. Oke kawan-kawan, kita akan bahas secara fundament PP. PP ini diperkirakan di tahun ini diprediksi akan naik 25 kali lipat jika lo 40 billion market capnya. Tapi kalian tetap gior ya, riset sendiri, jangan ucapan Mas Bro kalian telan mentah-mentah ya. Ini prediksi untuk di tahun ini, mudah-mudahan menjadi fakta. Dulu Doge itu di 80 billion kalau nggak salah. Shiba ada di berapa saya nggak lupa, 60 ataupun 50 billion itu Shiba itu dulu. Kalau PP 40 billion saja udah 25 kali lipat kenaikan kawan. Itu yang info yang baru seperti itu. Karena nanti kalau sudah FOMO, euforia, endingnya orang akan ngejar di situ, akan ngejar. Contoh lah lagi musim batu akik ya, orang ngejar batu akik semua. Sampai depan rumah saya tuh, tetangga itu seorang guru itu punya 3 peti kawan. Habis uang tuh udah ratusan juta. Ada yang diminyaki, ada yang diisi-kisi, ada yang dijemurin, dijejer tiap hari itu ngopenin batu akik. Saya satu pun nggak mau model-model gitu ya, batu akik kosok-kosok dikisi. Habis itu sekarang nggak laku, dijejer dibuang di jalanan. Terus habis itu pot bunga-bunga yang mahal-mahal itu ya, yang sampai dipajang 300 juta, 200 juta, 50 juta saja di daerah sini. Pas waktu saya jalan-jalan ke tukang hobi itu, pengebul itu, ditulis 200 juta, 300 juta ya, tanaman-tanaman gitu sekarang nggak ada harganya ya. Ini sama mohon maaf batuk saya pagi-pagi. Sama ketika nanti PP FOMO, euforia seperti batu akik ataupun bunga itu ya akan merangsang naik ke atas, terbang tinggi seperti itu. Dengan hodl yang naik terus, ada backingan besar si GZ, dan akan saya sampaikan di sini. PP ini berikut idenya yang akan terjadi PP jika siklus meme coin penuh terjadi ya. Jika low meme coin penuh terjadi, berikut adanya jika siklus meme penuh terjadi, meme coin kemungkinan akan menangkap sebagian besar likuiditas. Artinya uang akan banyak masuk, terutama likuiditas retail dengan meme yang dikenal secara global, kehadiran merek yang kuat dan komunitas yang sangat tangguh. PP bisa diposisikan untuk lari yang luar biasa, berpotensi ekspansi 25 kali lipat dan sekitar ini ya, berarti sekitar berapa persen tuh, wah banyak banget. Pokoknya kapitalisasinya itu sekitar 40 billion. Ini mudah-mudahan akan terjadi seperti itu kawan ya. Kita biar cuan semua, yang punya utang, yang mau nikah, yang mau ya segala macam keinginan, beli mobil, beli rumah bisa terwujud ya dengan kesabaran. Karena mau meme coin apalagi saat ini kan yang terbaik saat ini, yang market masih kecil, punya komunitas kuat,
hitnya itu nggak main-main ya, karena PP ini adalah cryptocurrency yang berbasis meme yang dibangun di blockchain ETH, anak mas ETH. Dan sepanjang sejarah kan Joe Shiba kan awalnya di ETH sebelum membuat blockchain sendiri, awalnya di ETH. Dan nggak ada sejarah yang dari tahun 2013 hingga sekarang berpuluh-puluh tahun yang berhasil di jaringan lain. Ya lihat saja yang di jaringan Solana, BNB, melempem hanya sesaat saja karena ada Paus 404 yang menyatakan begitu. Komunitas yang kuat pasti akan masuk di meme coin yang ada di jaringan ETH. Contoh lah, kita keluarga ya, nyalon lurah, masa kita mau nyoblos yang tetangga sebelah, jaringan sebelah musuhnya, kan nggak mungkin. Ya paus-paus ETH nanti akan masuk ke ETH, jaringan di ETH, meme coin yang ada di ETH. Jadi PP adalah cryptocurrency yang berbasis meme yang dibangun di blockchain ETH. Ini dengan terinspirasi oleh karakter internet terkenal PP The Prop. Ada dua komunitas di sini, komunitas dari kripto, komunitas dari internet sendiri, dan banyak sudah dipakai merek-merek terkenal ya. Banyak ada Coca-Cola, McDonald, segala macam itu, mie instan itu dengan gambar PP itu udah banyak. Jadi saya rasa nggak perlu ragu, tinggal kita sabar sajalah ya. PP adalah cryptocurrency berbasis meme coin yang dibangun di blockchain Ethereum, terinspirasi oleh karakter internet terkenal PP The Prop. Diperkenalkan pada April tahun 2023, token ini dengan cepat mendapatkan perhatian di antara pedagang meme coin dan komunitas online, memposisikan dirinya bersama aset berbasis meme lainnya melalui daya tarik viral daripada utilitas tradisional. Ini memang kalau saya perhatikan untuk PP ini dengan komunitas yang kuat, yang aktif, mirip-mirip dengan Joe dan Shiba, dan meme-meme coin yang lain semua sudah berantakan jadi Martini Martia, jadi bubur ya. Pada tahun 2025 PP terus diperdagangkan secara aktif dan dibahas dalam ruang kripto, terutama didorong oleh spekulasi, keterlibatan komunitas, dan sentimen pasar yang lebih luas begitu ya. Visibilitasnya tetap tinggi di media sosial dan platform perdagangan dengan pelacakan seiring terhadap pergerakan paus dan fluktuasi harga, meskipun tidak menawarkan inovasi teknis atau fungsi tata kelola. PP telah mempertahankan minat karena relevansinya, budayanya, dan pengikut online yang kuat di PP. Maaf ya, pagi-pagi masih agak kerepotan, belum loading banget ya. Pokoknya harus semangat, harus yakin. Bukankah koin yang cuan besar itu dulu berbasis komunitas? Emang BTC kah komunitas toh. Kemudian si Doge yang naik jutaan persen sama si PP juga komunitas. Kalau sekarang ya siklus baru, nunggu clarity asset, ada segala macam yang lagi, memang si Trump itu kan arahnya lagi nggak jelas, kita tunggu aja. Dan tahun 2015 ketika BTC kalah dengan emas, habis itu naik sampai 11.800%. Itu yang terjadi begitu. Jadi kita harus yakin saja ya, nggak usah pakai ya ngapain takut-takut. Penjualannya juga rame, untuk PP ini penjualannya rame kawan, nggak sembarangan ya. Dan ini kan ada kenaikan dalam 24 jam terakhir ini mengikuti pemulihan pasar yang lebih luas, di mana Bitcoin naik 3,2%. Kemudian saya akan memberikan info koin-koin yang perlu kalian ambil menurut saya, tapi tetap dia riset sendiri karena dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi ya. Kemudian si PP ini holdernya sudah naik terus, kapitalisasinya juga sudah meningkat. Ini kemarin sempat 20 indeks DTV, koin CMC itu kan market cap-nya masih kecil.
itu peluang naik kenceng masih bisa. Ini sekarang naik 4% dan sudah 2.500.000 lagi. Kemarin sempat 2.200.000. Jadi kalian bisa masuk koin-koin yang harus diamati, yang cepet naik, cepet pump, yang greget kalian yang tembak untuk main swing. Untuk main swing atau track, cari-cari yang koin-koin yang betul-betul cepet naiknya dengan market cap yang kecil, tapi yang nggak berbahaya, yang punya fundament yang bagus, paling nggak punya orang terkenal di dalam blockchain ya, punya GZ, punya Vitalik, punya Charles, punya CMC. Ini koin indeks DTV ini kan koin CMC. Kemudian saya nggak banyak koin, paling BNB, ETH, ya Sol untuk yang mahal-mahal. Yang murah-murah di bawah $1 ya saya masuk Cardano, Polygon, Aster, kemudian Uniswap, ya Uniswap, kemudian ada apa namanya Fan, PP, Internet ICP, Nil Protokol. Pokoknya rezeki masing-masing yang antaranya kalian bisa pilih top 1 sampai 50 ya, jangan yang terlalu bahaya banget ya. Mungkin untuk pagi ini segitu aja, gampang. Nanti siang kalau sudah anget, sudah mandi MCK, udah ngopi ya, nanti saya kasih info-info yang bagus-bagus. Pokoknya yakin sajalah, rezeki nggak akan kemana. Saya masih punya dalam pikiran saya, hati saya biasanya terasa PP ini akan jadi besar ke depan. Ada GZ dan di listing di seluruh exchange yang mana lagi di tinggal nunggu ACC saja sudah diajukan untuk ETF PP ini. Kan sekarang ada di Bybit, Binance, OKX, Get.io, Crypto.com, itu semua Asia. Yang untuk Barat sendiri kan nanti masuknya berarti di Binance US. Kalau mau beli di Binance US, Coinbase tuh baru sedikit kok, cuma 3% kalau nggak salah dari kepemilikan dikit. Yang sampai 62% lebih itu GZ, yang lain masih dikit. Untuk Coinbase saya lacak itu dompet 1 sampai 100 belum ada wallet PP. Mungkin punya tapi sedikit, di dompet ribuan atau kita nggak ngerti. Tapi yang jelas perdagangan di Coinbase mungkin pakai leverage future ya. Oke, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu aja. Tetap Dior, do your own research. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe. Mudah-mudahan sesuai dengan prediksi banyak analisa, bisa naik 40 billion, market capnya bisa naik 25 kali lipat dari sekarang ya. Salam dari Tegal, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPP mak.